Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmatnya kepada kita yang tak terhingga. Pagi ini kita dibangunkan, diingatkan kepada Allah hati kita, dan digerakkan badan kita menuju perintah Allah. Semua ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita di pagi hari ini, yang merupakan anugerah terbesar. Di saat orang lain masih tertidur lelap, kita dibangunkan Allah. Di saat orang lain lalai kepada perintah Allah, kita dimudahkan melaksanakan perintah Allah. Semua bukan karena kehebatan kita, tapi semua adalah kasih sayang Allah taala kepada kita. Maka kita syukuri agar nikmat ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan kepada beliau kelak di yaumul qiyamah menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatul uzma beliau. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas lanjutan daripada kajian yang kemarin, masih tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Fasal qala al-ulama'u al-ikhtiyaru ay yaqra'a ala tartibil mushafi. Berkata para ulama, yang utama adalah membaca Al-Qur'an menurut tertib susunan mushaf. Yaitu dalam mushaf itu kan ada susunan surat. Surat pertama, kedua, ketiga, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Maka membaca Al-Quran itu yang utama adalah membacanya menurut tertib penomoran surat tadi. Fayaqra'ul Fatihata, tsumma Al-Baqarata, tsumma Ala Imran, tsumma ma ba'daha ala tertib. Sehingga seorang qari atau pembaca Quran, dia mulai membacanya dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, dan surat-surat sesudahnya menurut tertib susunan surat tadi. Wasawa'un qara'a fi sholati au fi ghairiha. Sama ada ia membaca Qur'annya itu dalam sholat atau di luar sholat. Tetap seperti itu yang utama itu. Hatta qala ba'du ashabina idza qara'a fi raq'atil ula surata qul a'udzu birabbin nas yaqra'u fi tsaniyati ba'dal fatihati minal baqarah. Sehingga sebagian ashab kami mengatakan, kata Imam An-Nawawi, apabila seseorang membaca di rakaat pertamanya itu setelah Fatihah qul a'udzu birabbin nas, maka pada rakaat keduanya setelah Fatihah membaca sebagian dari surah Al-Baqarah. Karena setelah Anas itu kan nggak ada lagi surat kan, habis Anas itu penutup. Maka pada rakaat keduanya itu membaca sebagian dari surat Al-Baqarah. Dari sadayana atau mungkin si kalabur kayak jamaahnya. Kalabur. Sebagian mungkin 2 ayat, mungkin 3 ayat itu sampai humul muflihun. Jadi kalau rakaat pertama membaca Anas, rakaat keduanya jangan mundur kepada Al-Baqarah gitu.
Qala ba'du ashabina wa yustahabu idza qara'a suratan ay yaqra'a ba'daha allati taliha. Sebagian ashab kami lagi mengatakan, kata Imam An-Nawawi, dan dianjurkan, disunahkan apabila seseorang membaca satu surat, maka yang berikutnya adalah surat yang berhampiran dengannya. Yang berhampiran misalnya surat pertama, yang berhampirannya surat kedua, ketiga. Henteu dari surat kahiji langsung ke surat kalima gitu. Baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi setelah ke satu ya kedua, setelah kedua ketiga. Wa dalilu hadza anna tartibal mushafi inama ju'ila hakadza li hikmatin. Dalilnya adalah bahwasanya teu semata-mata eta surat teh disusun dari surat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya lamun teu aya hikmahna. Kalau tidak ada hikmahnya, pasti itu matak disusun oge ada hikmahnya. Maka kita membacanya sesuai dengan susunan surat-surat tadi. Fayan bagi ayu hafidhu alaiha, maka selayaknya kita menjaga hal itu. Illa fima waroda syar'u bistisnaihi, kecuali apabila ada yang dikecualikan oleh syariat yang tidak perlu tertib. Misalnya dalam sholat subuh hari Jumat. Sholat subuh hari Jumat itu disunahkannya rakaat pertama membaca as-sajadah, rakaat kedua al-insan, hal ata alal insan. Kan as-sajadah dengan al-insan tidak berhampiran, jauh. Nah itu pengecualian. Kalau yang ada dalil tentang pengecualiannya itu dikecualikan ya. Dalam sholat subuh di hari Jumat, rakaat pertama membaca surah sajadah, rakaat keduanya membaca surah al-insan, dan surah sajadah dan al-insan itu tidak berdekatan, tidak berhampiran. Wa sholatul id, wa sholatil id, dan sholat id, rakaat pertama membaca surah Qaf, rakaat keduanya membaca iqtarabatis saah. Atau dua rakaat sunnah fajar, rakaat pertama membaca qul ya, rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Atau dalam 3 rakaat salat witir, rakaat pertamanya sabbihisma rabbikal a'la, rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiganya qul huwallahu ahad dan muawwidzatain. Nah, kalau hal ini tidak bersusunan pun tidak apa-apa, karena ini memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau selain yang dikecualikan ini, maka sebaiknya kita membacanya dengan tertib sesuai urutannya. Walau khalafal mualata faqara suratan la talil ula au khalafa tartiba faqara suratan tsumma qara suratan qablaha jaza. Seandainya seseorang membacanya berbeda dengan tertib tadi, jadi untuk tertib tidak mualat, tidak berterusan, atau menyalahi tertib yang sudah ditetapkan, misalnya dia membaca satu surat kemudian membaca surat yang lain yang berikutnya, surat yang lain yang sebelumnya, misalnya rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat berikutnya membaca at-tini, rakaat keduanya. Jaza, ini juga boleh. Hanya yang dianjurkan yang tadi. Tapi yang ini tidak dilarang. Boleh aja. Boleh, kalau yang tadi mah dianjurkan, kalau ini boleh gitu. Andai kata membacanya misalnya tertib susunan surat, itu boleh. Tapi yang dianjurkan itu tertib gitu. Faqad jaa bidzalika atharun katsiratun. Mengenai hal ini banyak asar atau ucapan para sahabat, juga perbuatan para sahabat. Di antaranya perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau sholat subuh di rakaat pertama beliau membaca surah Al-Kahfi setelah Al-Fatihah. Rakaat keduanya membaca surah Yusuf. Padahal Al-Kahfi dengan Yusuf duluan mana? Duluan surah Yusuf. Tapi Sayyidina Umar membaca Al-Kahfi dulu terus Yusuf. Ini alasan bolehnya, boleh.
Sementara kariha jama'atun mukhalafata tartibil mushafi, sekelompok ulama ada yang memakruhkannya membaca dengan yang cara demikian, jadi dengan cara mundur. Wara Ibnu Abi Dawud anil Hasani annahu kana yakrahu mukhalafata tartibil mushafi. Bahkan Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Sayyidina Hasan bahwasanya Sayyidina Hasan itu tidak menyukai membaca Quran dengan tidak tertib atau menyalahi tertib mushaf. Dengan sanad-sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diceritakan bahwasanya Ibnu Mas'ud itu pernah ditanya, "Inna fulanan yaqra'ul Qur'ana mankusan." Ada seseorang membaca Qur'annya itu terbalik, mundur. Terbalik. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Dzalika mankusul qalbi. Yang demikian itu menjadikan terbaliknya hati. Wa amma qira'atu surati min akhiriha ila awaliha pamamnu'un man'an muakkadan. Adapun membaca surah-surah Al-Qur'an yang dimulainya dari akhir lalu menuju ke awal, dari ujung ke hulu, maka ini mamnu'un man'an muakkadan, sangat dilarang. Membacanya teh kudu dari 1 ke 114, ini dari 114 ke 1 mundur. Fa innahu yudhibu ba'dha durubil i'jazi, karena yang demikian itu menghilangkan sebagian nilai kemukjizatan Al-Qur'an. Wa yuzilu hikmata tartibil ayat, dan menghilangkan hikmah tertib ayat. Bahkan Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, salah seorang pimpinan para tabi'in yang sangat agung, dan juga Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhuma, bahwasanya mereka berdua tidak menyukai hal itu, yaitu membaca Quran dengan cara dibalik. Bahkan Imam Malik mencelanya. Dia mengatakan itu termasuk azimun, kesalahan besar. Wa amma ta'limu sibyani min akhiril mushafi ila awalihi fa hasanun laisa hadza min hadzal bab. Lain halnya dengan anak-anak yang sedang belajar Quran atau belajar menghafal Quran, sehingga kalau anak-anak itu membacanya dari juz amma dulu terus mundur ke juz 29. Nah, kalau anak-anak mah yang sedang belajar Quran itu tidak mengapa, bahkan baik bagi mereka dan tidak termasuk dalam bab pelarangan ini. Karena tujuannya untuk memudahkan, juga untuk menggairahkan mereka, menyemangati mereka. Kalau langsung dibawa ke juz yang panjang, surat-surat yang panjang, ayat-ayatnya panjang, nanti udah males duluan. Tapi kalau disuruh yang pendek-pendek dulu, ayat-ayatnya yang pendek-pendek dulu, itu biasanya gampang gini ngapalkan Quran teh. Nah, begitu juga kalau kita misalnya niatnya mau menghafal Quran juga boleh. Tapi kalau sengaja kita hanya membaca saja lalu mundur bacanya, itu nggak boleh. Kalau bukan niat belajar itu jangan. Fa inna dzalika qiraatun mutafasilah, karena yang demikian itu bagi anak-anak nih membaca dengan cara seperti itu akan memudahkan ya. Membacanya juga secara terpisah pada hari yang berbeda, dan dengan cara demikian memudahkan mereka untuk menghafalkan Quran. Jadi mun anak-anak mah tong dicarek, bahkan bagus bagi anak-anak mah. Yang dilarang teh yang gimana? Orang sengaja baca Quran mundur, nah itu yang dilarang. Paslun, pasal qiraatul Qur'ani minal mushafi afdalu minal qiraati an dhahril qalbi. Membaca Al-Qur'an melalui mushaf
itu lebih utama daripada membacanya melalui hafalan. Li'anna an-nadhra fil mushafi ibadatun matlubatun, karena di dalam memandang mushaf itu terdapat ibadah juga, ya. Fatajtami'ul qiraah wan nadhr, maka terkumpul di dalamnya dua ibadah, ibadah baca Quran dan ibadah memandang mushaf. Hakadha qalahul qadhi Husain min ashabina wa Abu Hamid al-Ghazali wa jama'atun minas salafi. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Qadhi Husain dari ashab kami, juga Abu Hamid al-Ghazali atau Imam al-Ghazali, dan juga sekelompok dari para ulama salaf. Walau qila, seandainya dikatakan innahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhasi, hal itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masing-masing. Ada orang yang sudah hafal Quran, ada yang belum hafal Quran. Gimana tuh? Maka yang dilihat bukan hafal dan, kalau udah jelas kalau hafal dan tidak, yang nggak hafal pasti melihat mushaf kan. Maka yang dilihat adalah kalau sama-sama hafal nih, maka yang dilihat adalah tingkat kekhusyuan dan tingkat ketadaburannya, tadaburnya. Kalau seseorang walaupun dia sudah hafal, tapi kalau membacanya lewat hafalan kurang khusyuk, tadaburnya kurang, penghayatannya kurang, maka walaupun dia hafal tetap dianjurkannya melihat mushaf. Kalau dia melihat mushaf itu mungkin lebih konsentrasi, lebih khusyuk dan terhindar dari banyak kesalahan, dan juga dapat penghayatan lebih dalam ketika dia memandang mushaf dari huruf-hurufnya dan sebagainya. Maka bagi orang yang kalau dengan melihat mushaf itu lebih khusyuk, lebih tadabur, maka baginya dianjurkan membacanya lewat mushaf. Tapi ada dalam kondisi yang lain, orang yang dia memang hafal Quran lebih khusyuk kalau membacanya dengan hafalan, bahkan kalau melihat mushaf bahkan enggak khusyuk. Maka bagi orang seperti ini, maka membacanya itu lewat hafalan, tidak lewat mushaf. Artinya perbedaan itu dari bagaimana kualitas dia, kekhusyuannya saat membaca Al-Quran. Maka itu yang diambil. Pasal yang berikutnya, istihbabi qiraatil jama'ati mujtami'in wa fadlil qari'ina minal jama'ati wassami'in wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha wa haradahum wa nadabahum ilaiha. Pasal mengenai anjuran atau sunnah membaca Al-Quran dengan berjamaah, keutamaan orang-orang membaca Al-Quran dan sekelompok lainnya mendengarkan, dan keutamaan mengumpulkan orang untuk baca Quran dan mendorong mereka untuk membacanya. I'lam anna qira'atal jama'ati mujtami'ina mustahabbatun bidalailil zahirati wa af'alis salafil khalafil mutadzahirati. Perlu diketahui bahwasanya membaca Al-Quran dengan berjamaah bersama-sama itu mustahabatun, dianjurkan atau disunahkan, disukai, dengan dalil-dalil yang jelas dan juga perbuatan para ulama salaf dan khalaf. Faqad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala ma min qaumin yadhkurunallaha illa hafat bihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Qala Tirmidzi haditsun hasan sahih. Terdapat hadis yang sahih dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah,
melainkan malaikat akan mengelilingi mereka, malaikat akan mengerumuni mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan dicucurkan kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, sakinah akan diturunkan kepada mereka. Sakinah itu ketentraman ya, ketenangan. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Ta'ala menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang mulia yang berada di sisinya, itu para malaikat. Berkata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarrusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah Ta'ala yang mana mereka membaca kitabullah Al-Quran dan ngaderes Quran bersama mereka, melainkan sakinah akan turun kepada mereka, rahmat akan mencucuri mereka, malaikat akan mengerumuni mereka, dan mereka disebut-sebut Allah di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Imam Muslim, juga Abu Daud dengan sanad yang sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Juga satu hadis lagi dari Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa baginda Rasulullah SAW suatu ketika keluar menemui para sahabat yang sedang berada dalam halaqah. Halaqah itu majelis. Lalu baginda Rasulullah bertanya kepada mereka, ma yujlisukum, kenapa kalian duduk-duduk di sini, berkumpul di sini, ngeriung? Qalu, mereka jawab, jalasna nadzkurullaha ta'ala wa nahmaduhu lima hadana lil Islam wa manna alaina bihi. Kami duduk di sini berkumpul sedang memuji Allah, sedang berzikir atas hidayah yang telah diberikan kepada kami sehingga kami memeluk Islam, dan atas karunia Islam yang telah dianugerahkan kepada kami. Jadi intinya mereka duduk kumpul itu bukan lagi ngerumpi, bukan lagi menggibah, sedang berzikir kepada Allah, sedang menyebut-nyebut asma Allah. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, Jibril telah datang padaku dan memberitahukan kepadaku bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Duduk berkumpul berzikir itu dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lainnya mengenai hal ini. Kemudian Ibnu Abi Dawud meriwayatkan bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, beliau membaca Al-Quran dengan tadarus. Apa itu tadarus? Membaca Qurannya bersama-sama dengan orang lain, bareng-bareng. Dan ia meriwayatkan bahwasanya keutamaan tadarus Quran dan bersama-sama ini sudah ada atau sudah ia terima riwayatnya dari beberapa kelompok para ulama salaf dan khalaf, dan juga ulama mutaqaddimin. Ulama terdahulu. Dari Hasan bin Atiyah dan Al-Auza'i rahimahumullah, orang pertama yang mengadakan tadarusan Al-Quran di masjid di Damaskus adalah Hisham bin Ismail pada masa pemerintahan Abdul Malik. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ad-Dhahhak bin Abdurrahman bin Arzab, bahwasanya ia mengingkari pembacaan Al-Quran seperti ini, dan ia berkata, aku belum pernah melihat atau mendengar atau mendapati sahabat Rasulullah yang melakukan demikian, kata Ibnu Abi Dawud, kata Ad-Dhahhak. Juga Ibnu Wahab berkata, aku berkata kepada Imam Malik, apakah engkau pernah melihat orang-orang yang berkumpul untuk membaca Quran bareng-bareng, satu surat sampai mengkhatamkannya? Maka Imam Malik mengingkari hal itu dan mencelanya.
Dia katakan laisa hakadza tasna'unas, bukan seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang. Innama kana yaqra'ur rajulu 'alal akhar yu'ridu. Tetapi yang dilakukan adalah seseorang membacakan, nyorogkeun bacaannya kepada orang lain. Menyetorkan bacaannya kepada orang lain. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Fahadzal ingkaru minhuma mukhalifun lima 'alaihi salafu wal khalaf." Pengingkaran dari keduanya ini menyalahi apa yang telah diyakini oleh ulama salaf dan khalaf, dan apa yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil tadi yang saya bacakan hadisnya. Maka pengingkaran ini ditinggalkan saja. Wal i'timadu ala ma taqaddam min istihbabiyah. Ya, dan yang dipegang adalah apa yang telah disampaikan sebelumnya, yakni bahwasanya membaca Al-Quran dengan cara berkumpul dan membacanya bareng-bareng itu tetap boleh dianjurkan. Akan tetapi dalam pembacaannya, kalau membacanya secara bersama-sama, itu mesti diperhatikan aturan-aturannya. Di antaranya tidak boleh saling mendahului, saling salib. Baca aja tertib. Misalnya kalau kita kalau yang biasa yasinan kan suka yasinan, bacanya bareng tuh. Jangan saling salib bacanya bareng. Kemudian kalau dia membacanya di masjid dan di situ ada orang-orang yang sholat, maka ketika ada yang masih yang sholat dipelankan dulu bacaan. Itu diantara aturan-aturannya. Wa amma fadilatu may yujami'uhum 'alal qiraati, kemudian keutamaan orang yang mengumpulkan orang-orang untuk membaca Quran, juga terdapat hadis-hadis yang menganjurkannya. Di antaranya sabda baginda Rasulullah SAW, adalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Juga sabda baginda Nabi, la ayyahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Sungguh jika Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang lantaran kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah. Juga firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kalian tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi orang yang berusaha mengumpulkan orang-orang untuk baca Quran juga mendapatkan pahala mendorong kepada kebaikan. Yang berikutnya terakhir, bab sambung menyambung dalam membaca Al-Quran. Faslun fil idarati bil Quran, membaca Quran secara sambung menyambung, yaitu sekelompok orang berkumpul, lalu satu orang membaca misalnya sampai 10 ayat, lalu orang lain membaca dengan melanjutkan dari ayat 11 hingga ke 20. Atau seseorang membaca 1 juz, lalu orang lain melanjutkan dari juz kedua sampai juz yang berikutnya. Nah, itu namanya membaca Quran sambung menyambung. Jadi ketika seorang membaca, yang lain dengerin, lalu giliran yang berikutnya membaca, yang meneruskan bacaannya, maka yang tadi baca juga dengerin. Hadza jaizun hasanun. Yang cara demikian ini adalah boleh dan baik. Boleh dan baik. Seperti kalau kita sedang acara khatmul Quran, khataman Quran. Gimana di acara khatmul Quran itu? Dianjurkan membaca dari surah Ad-Duha sampai An-Nas, sampai selesai. Membacanya satu orang baca, yang lain dengar. Nanti kalau sudah beres Ad-Duha, diganti sama orang lain membaca surat yang setelah Ad-Duha, yang lain dengar juga. Nanti orang lain lagi membaca surat setelah surat berikutnya sampai An-Nas. Yang demikian itu kata Imam An-Nawawi adalah jaizun hasanun, boleh dan baik. Wa qad su'ila Malikun rahimahullah ta'ala anhu. Sesungguhnya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya mengenai hal itu, mengenai Al-Quran secara bergantian. Apa jawaban Imam Malik?
La ba'sa bihi, tidak ada masalah dengan hal itu. Tidak apa-apa. Membaca Quran secara bergantian tidak apa-apa. Nah, itu biasanya kalau tadarusan kita di bulan Ramadan tuh. Kamu juz 1 ya, kamu juz 2. Nah, itu boleh membaca Quran seperti itu boleh. Karena pahala membaca Quran itu bukan hanya pahala membaca saja, tapi mendengarkannya juga dapat pahala. Maka ketika satu orang baca, yang lain tuh nyimak sambil mengiringi dalam hatinya. Jadi kalau dengan cara seperti itu, satu baca, yang lain diam, jangan baca tapi yang lain ngalobrol. Nah, itu tekaci mun kitu mah. Nu hiji baca nu lain ngobrol, tekaci. Dia tidak dapat pahala mendengarkan Quran, bukan dosa mengabaikan bacaan Quran itu dosa. Karena perintahnya adalah idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Qur'an dibaca maka dengarkan supaya kalian dapat rahmat. Jadi ketika satu baca, yang lain diam. Jangan sedang baca ngobrol. Nah, itu enggak boleh. Itu tertib-tertibnya seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini sampai kepada bolehnya membaca Al-Qur'an dengan cara sambung menyambung. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan meneruskan dengan bab atau pasal membaca Al-Qur'an dengan mengeraskan suara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga memudahkan kita mengamalkannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan yang keliru itu dari kebodohan saya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.